Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Trigona yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketemu kembali bersama Taman Ratu Klanceng Video Farm yang ada di Kabupaten Temanggung. Hari ini seperti biasa kami mendapatkan kunjungan dari komunitas Trigona yang berasal dari Ambarawa. Nah sahabat Trigona, seperti apa perbincangan kami seputar lebah Trigona di hari ini? Ikuti saja video kami dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari kami. Ini namanya kotak topeng, Mbak. Ya. Kotak topeng ini dimanfaatkan untuk penopingan kelanceng dan jenisnya besar. Contohnya jenis Heterotrigona hitam. Kotak topeng ini ukurannya macam-macam, Pak. Selera lah. Kalau saya cenderung rata-rata ini 30 sampai 35. Bisa membuat yang lebih besar. Kalau memang itu koloninya bagus, banyak, super, ini kotak bisa dibuat besar dan ketinggian juga bisa. Saya rata-rata itu yang saya buat. Kenapa kok saya membutuhkan rata-rata 30 sampai 35? Biar nanti madunya cepat banyak dan bisa cepat banyak. Nah, ini jadi seperti ini ya. Ini kotaknya, ini ada lubangnya. Jadi nanti pohon atau kayu itu dipotong, koloni itu nanti dikasih ini. Nah, ini dipaku biar enggak lepas. Nanti di atasnya dikasih tutup plastik yang transparan, Mbak. Bisa untuk motor baru ditutup dengan kotak lagi di atas. Ini kemudian nanti bisa praktek di depan. Ini namanya tadi apa, Pak? Kotak topeng, Mbak. Kotak topeng. Jadi kotak topeng ini untuk Penampung penampung madu. Jadi ini nanti kotaknya itu tidak ada bolongan untuk keluar masuknya tawon lanceng itu. Oh, tidak ada, Pak. Jadi ini khusus hanya untuk menampung madu. Jadi lebah itu dia kerja nyari madu, nanti pulang dia lewat pintu-pintunya itu ya, nanti naik, nanti disimpan di sini, Pak. Ini deponya lah. Oh, begitu ya. Jadi Jadi nanti tidak perlu ada lubangnya. lebih mempermudah dalam pemanenan madu. Betul ya. Oh, begitu. Enggak, satu lagi, Pak. Iya, monggo. Ini nek misalnya kena hujan itu gimana? Tawonnya berpengaruh terhadap perkembangan tawonnya sendiri, tawon kancingnya sendiri dan madunya enggak, Pak? Nih, untuk lebah itu paling bagusnya itu memang ditempatkan yang jangan sampai kena hujan, Pak. Oh, begitu. Ya, Ji. harus ada peneduhnya. Nah, Ji. seperti ini topeng nanti kan katanya ada tutupnya, Pak. Oh, Ada tutupnya. Nggak boleh kena hujan, Pak. Iya, Jadi harus terlindung. 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 Ya. Ya, Pak. Sementara itu nanti tanya lagi, Pak. Pak. Ya, monggo, Pak. Saya mau tanya sedikit, Pak ya. Dari penjelasan Bapak tadi bahwa di topeng ini ada lubang. Nah, ini lubang ini kan. Setelah kayu dipotong lalu pasang topeng ini, ternyata kelanceng ada reaksi yang berbeda. Ada satu kelanceng yang langsung berproduksi membuat kantong telur di topeng ini, tetapi juga ada kelanceng yang justru menutup ini. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pengaruh pada lubang yang kita buat ini terlalu besar sehingga kelanceng perlu menutup lubang ini lebih kecil, atau kayu yang kita pakai ini justru tidak nyaman buat kelanceng? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Tanya, Pak. Kalau di tempat saya kan banyak kelanceng yang kecil-kecil, nggak sebesar yang etama ya di sini ya. Ya, apakah kalau dibuatkan topeng seperti ini tuh kelanceng yang kecil-kecil juga bisa apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya mengenai bibit yang etama itu
di wilayah saya atau di wilayah sini itu ada apa enggak Pak? Yang di hutan-hutan, di kebun-kebun. Cuman itu Pak. Terima kasih. Baik Bapak, jadi begini, memang karakter lebah itu bermacam-macam. Ada yang dibuatkan topeng ini, dia langsung seketika ditutup. Nah, kalau ditutup seperti itu, kita harus membuat bagaimana supaya tidak ditutup. Artinya kita kontrol Pak. Kita kontrol pagi dibuka, kontrol pagi dibuka lagi. Atau mungkin juga pada saat pemotongan lock kayu itu terlalu jauh. Nah, saya baiknya itu dipotong pas tempatnya bibit atau lebah, atau paling tidak pas madu. Tapi kok jauh dengan madu, ini lama, otomatis dia akan tertutup. Nah, pertanyaan Bapak tadi yang jenis Tetragonula levicepa itu dibuat topeng juga bisa. Nah, kalau yang levicepa nanti lubang masuknya untuk lebahnya itu jangan yang di bawah, tapi di sini Pak. Dia biar langsung masuk sini, dia tidak kecapean bawa makanan, bawa nektar, dia ngumpul di sini. Nah, nanti koloni di bawah. Itu perbedaan dengan yang bisa Pak. Jadi lebah yang kecil sama lebah yang besar itu berbeda di tempat lubangnya itu Pak. Betul. Tapi dua-duanya tetap mau ketika Bisa. dibuatkan topeng. Bisa di topeng. Oh, Nah, kemudian kalau di tempat Bapak saya kurang Iya, tahu karena iya. saya belum pernah apa Bisa namanya dinilai sana. mengidentifikasi di sana, mungkin ada atau tidak. Mungkin kalau Bapak tahu cerita-cerita nenek moyang dulu pernah ada enggak? Kalau ada saya yakin ada Pak. Cuman sekarang itu sudah apa namanya sudah tinggal sedikit atau memang sudah punah gitu. Jadi belum tahu Pak. Kalau di kebun itu saya pernah melihat Pak, tawon lanceng semacam itu. Tetapi saya itu tidak tahu bahwa itu tuh lanceng. Saya pikir itu semacam semut atau apa gitu. Nah, kalau ada itu bisa kita cek Pak. Bapak bisa mengecek dengan resin Pak. Atau getah ya. Getah itu nanti ditaruh di beberapa tempat. Nanti yang paling banyak resin ke situ, lebah itu. Nanti itu dari jarak itu akan diketemukan sana. Asal itu memang di hutan ya, atau di kebun. Tapi kalau itu dari punya tetangga yang Bapak nggak tahu, tetangga melihara ya, ya. itu seperti itu Pak. Caranya sih Pak. Iya. Mau tanya mengenai madu sih. Iya. Kalau madu yang lokal tuh rasanya agak kecil-kecil, saya pernah panen sama Mas itu. Tapi kalau yang ini saya belum pernah tahu itu rasanya seperti apa ya. Nah, nanti Bapak bisa bagaimana merasakan madu yang di sini. Gitu. Memang cenderung madu trigona atau kelapa itu asam Pak. Karena sarangnya itu terbuat dari propolis atau buah dari resin buah tanaman. Beda dengan lebah yang menyengat. Kalau yang lebah menyengat itu kantong madunya itu kan terbuat dari lilin Pak. Ya, Kalau ini kan terbuat dari propolis atau resin, maka dia akan mengalami fermentasi Pak. Nanti bisa dilihat langsung. Nah, ini Bapak yang barusan kita potong ya. Namun karena di alam ini belum penuh madunya ya, masih kosong seperti ini. Ya, kita tutup ini. Jadi untuk penopingan ya menggunakan topeng seperti ini tunggu pada saat ini sudah penuh madunya. Nah, ini kan potongnya sebenarnya kurang bawah sini. Namun kalau dipotong terlalu pendek, makanya ini tunggu saja ini sampai penuh madunya. Kalau sudah di sini sudah ada madunya, baru kita letakkan topeng di sini. Ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti dari bawah sini dia lebahnya akan naik sini, dia akan membuat pot-pot madu. Karena ini belum penuh madunya, maka tunggu dulu, jangan langsung kita kasih topeng, kita tutup aja pakai plastik ya.
menggunakan plastik seperti ini biar nanti cepat cepat kumpul madu ya. Ini seperti ini ya, kita tutup dulu seperti ini. Nah, menggunakan seperti ini sehingga aman ya, aman. Nanti kata sudah penuh baru kita kasih topping. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Bapak tadi dari jenis tetragonula. Apakah jenis tetragonula itu bisa ditoping? Bisa. Ya, contoh ini baru 1 pekan. Ini jenisnya dress cherry. Ya, dress cherry. Ini perhatikan, ini adalah kotak yang di sini adalah kotak koloni. Yang atas adalah topping dan ini pintu masuknya ditaruh di tempatnya yang untuk kotak topping. Nah, ini 1 pekan sudah muncul madu ini. Nah, ini sudah ada madunya ini. Ini madu ini, Pak. Ini madu. Nah, itu. Jadi jenis tetragonula pun juga bisa ditoping ya. Yang perlu diperhatikan, kalau ini pengalaman kami untuk pintu masuk bukan di koloni tapi di toppingnya ya, seperti ini. Nah, 1 pekan ini sudah mengumpulkan madu. Nah, Bapak, sekarang kita lihat ke kebun bagaimana proses edukasi untuk penyempitan Heterotrigona itama. Jadi untuk menambah atau memecah koloni itu tidak dengan mengambil lebahnya dipindahkan gitu, tidak. Tapi dibuat semacam ini, Pak. Jadi begini, Bapak, kita untuk budidaya lebah Heterotrigona itama ini sangat riskan sekali. Maka jangan buru-buru terus kita mengambil telurnya ya untuk dikembangkan. Tapi baiknya ini yang paling bagus buat saya ini adalah membuat seperti ini. Nah, ini adalah lebah yang lama atau lebah yang pertama. Ya. Nah, nih. Dulu saya mendapatkan koloni itu di log yang rusak. Nah, kita masukkan di kotak di sini. Nah, alhamdulillah di sini sudah banyak. Sudah banyak koloninya. Nah, untuk mengembangkan bagaimana caranya? Kita membuat kotak lagi, 1 di depan, dikasih di depan di sini. Namanya yang ya. Kemudian supaya tidak dimakan dibuat lubang lagi, itu dibelikan lilin mainan anak-anak. Nah, ini di sini kasih lubang, di belakang dikasih lubang, yang sini dihubungkan dengan lubang pintu yang ada di kotak sini. Jadi pintu utama. Cuman sayang ini ada yang jebol lewat belakang juga, ya. Tapi alhamdulillah. Seperti ini, gambar seperti ini. Nih, sehingga mau tidak mau lebah itu akan lewat di depan sini. Ini kurang lebih sudah 8 bulan di sini. Nah, alhamdulillah ini sudah ada telurnya. Artinya katakan ini sudah punya 2 koloni. Pemekaran, Pak, ya, bisa dicek. Pemekaran. Dicek di sini. Pemekaran. Nah, ini, Pak. Nah, itu kan sudah telur, Pak. Oh, itu sudah telur. Nah, itu sudah telur, Pak. Alhamdulillah ini koloninya lumayan banyak. Berarti ini, ratu ada di sini, Pak? di sini ratu. Tapi kalau udah di sini nanti bisa diambil ratu di sini, diambil, dijadikan dipisahkan, atau mungkin juga masuk di sini. Nah, ini saya belum berani karena ini kan telurnya masih sedikit, ini belum full. Kalau jadi banyak kalau baru bisa. Coba Mas Didi. Ini kalau posisi semacam ini kita pisahkan itu belum berani. Belum berani. Oh. Karena masih telur masih sedikit. Jadi kita amati dulu, nunggu dulu. ciri-cirinya sudah bisa dipisahkan itu kalau seperti apa, Pak? Koloni udah banyak. Kemudian banyak. nanti juga ada, kita amati ada telur sel ratunya, brood selnya. Ratu itu bagaimana, ada nggak gitu. Kalau sudah ada, nanti bisa diangkat. Bedanya telur ratu sama telur yang biasa itu gimana, Kalau Pak? sel ratunya Sel, itu Pak. nanti telurnya itu lebih besar. Kemudian bentuknya juga beda. Ya, bisa sampai 3 kali besarnya yang dengan telur-telur yang biasa. Ini 8 bulan Baru seperti ini, Pak. Ya, jadi pengembangan untuk itama itu bagi saya masih kalau kita kan awam, Pak, ya. Ini Ya. telur ratu atau tidak. Ya. Bisa nggak jadi patokan? Oh, ini ruangannya udah penuh, langsung kita
Bisa. cloning kita pisah gitu. Bisa aja Pak, ini kan masih dikit ini. Kalau ini udah banyak, saya kira nanti sel ratunya juga akan muncul. Ada, artinya sel ratu itu tidak cuma satu, bisa sampai 5, bisa sampai 7. Tapi nanti jadi ratu cuma paling satu. Jadi dalam satu kotak itu ratunya tetap satu. Satu. Kalau ada 2 nanti yang muda itu dianya akan diusir. Dia akan membawa koloni yang Ini Pak yang kayak kuning-kuning itu apa Pak namanya? itu telurnya ini. Itu telurnya. Enggak, Oh yang ini, yang ini Pak, vibrat Pak, vibrat. Nanti lebah. Makanan Oh. dia. Serbuk sari bunga atau bipolen. Ya, serbuk sari bunga dimakan orang juga bisa bermanfaat. bermanfaat. Ini kandungannya adalah asam amino yang paling banyak. Demikian sahabat Trigona, perbincangan kami seputar tentang cara penopingan baik Heterotrigona itama maupun Tetragonula dressgeri. Kita ketemu kembali di episode berikutnya.